النصارى والمجوس السلام بين يدي السلام بين يدي النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه صلى عليه الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم ككوكب جدهم صلى عليه جدهم صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى عليه كل من صلى عليه. Alhamdulillah, kita sudah bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi harapan kita mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat beliau, kita bisa nanti bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau biasanya kita membaca maulid, pengajian berada di belakang, di dalam masjid. Sekarang kita berada di luar masjid. Kalau biasanya kita pakai gamis, pakai baju koko, pakai songko, sekarang kita pakai baju olahraga, pakai helm. Tapi sebetulnya yang paling penting adalah apa yang kita perbuat itu adalah sebuah kebaikan. Kalau kita melihat di hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat kepada rupa dan bentuk tubuh kamu. Allah tidak melihat pakaian kamu. Allah tidak juga melihat apapun itu yang dari segi lahiriah. Tetapi yang Allah lihat adalah niat dan perbuatan kamu. Jadi kalau niatnya bagus, amalnya bagus, maka itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkali-kali saya bilang, jangan pernah batasi untuk berbuat kebaikan pada satu tempat atau pada satu keadaan. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, kalau memang kita bisa, maka berbuatlah sesuatu yang berfaedah, yang bermanfaat. Yang kalau kita melihat di hadis lain, ittaqillah haitsuma kunta. Hendaklah kamu itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada, dalam keadaan apapun. Maka sekali lagi, di samping kesibukan kita, kesibukan dunia, kesibukan yang lain-lain, jangan lupa kita itu mengosongkan waktu untuk beramal. Karena beramal ini sebetulnya bukan hanya dijanjikan balasan di akhirat masuk ke dalam surga. Tidak itu saja sebetulnya. Balasan orang yang beramal itu juga bisa diberikan Tuhan di dunia. Karena balasan Tuhan itu dunia dan akhirat. Bukankah kita tahu bahwasanya yang punya dunia Allah, punya akhirat juga Allah? Maka ketika seseorang taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dunia dan akhiratnya pun akan baik.
Itu sebabnya kalau kita melihat di hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati amla kalbaka ghinan wa yadayka malan." Wahai anak cucu Nabi Adam, hendaklah engkau mengosongkan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu ini kita yang ngatur. Kalau hendak kita habiskan semuanya untuk dunia, 24 jam kita pakai untuk dunia, ternyata nggak cukup. Habis-habisan kita pakai semua waktu untuk mengejar dunia, ternyata dunianya juga nggak kita dapat semuanya. Masih banyak yang ketinggalan. Itu sebabnya kita yang mengatur waktu ini. Jangan sampai waktu ini kita habiskan hanya untuk pekerjaan dunia. Itu yang tadi dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, tafarrag li ibadati." Wahai anak cucu Nabi Adam, hendaklah engkau benar-benar mengosongkan waktu, cari waktu untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kamu bisa kerjakan, amla qalbaka ghinan wa yadayka malan. Aku akan menuangkan di dalam hati kamu itu kekayaan, sehingga hati ini terus-menerus merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, bahagia itu bukan lantaran banyak harta, tetapi bahagia itu kalau kita merasa cukup. Berapapun banyak harta yang sudah dimiliki, kalau hati tetap merasa miskin, dia akan merasa sedih. Berapapun sebetulnya yang dia miliki. Itu sebabnya kalau orang mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibikin kaya, dibikin tenang, dibikin bahagia oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata tidak hanya hati yang dibikin kaya, wa yadaika mala. Begitu juga aku akan memberikan kepadamu harta. Jadi orang ini kaya hati, kaya harta, kalau mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau enggak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,